السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita pada masalah istiwa'ullah ala arsyih, tingginya Allah di atas arasy-Nya. Wa yaqulul musannif rahimahullah, wa ya'taqidu ahlul hadits wa yashhadun anna Allah fawqa sab'i samawat ala arsyihi kama nataqa bihi kitabuh fi qawlihi subhanahu wa ta'ala fi surati Yunus, inna rabbakumullah الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. Kata musannif rahimahullah bahwa ahlul hadis meyakini dan mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit-langitnya yang 7, di atas arasy-Nya, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Qur'an. Dalam ucapannya dalam surat Yunus, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia istawa alal arsy, kemudian dia maha tinggi di atas arsy-Nya. Yudabbirul amr, mengatur urusan-urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih, tidaklah ada yang bisa memberikan syafaat, pembelaan-pembelaan di sisinya kecuali dengan izinnya. Qanibina azakumullah, masih ingat sudah kita sampaikan tentang siapa ahlul hadis. Jangan dikira ahlul hadis cuma orang yang ahli hadis saja, kemudian tidak ahli fiqh. Tetapi ini maksud para ulama, para fuqaha, para mufassirun, yang semuanya berpegang dengan hadis sunnah, yang semuanya berpegang dengan riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga yang dimaksud adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ihim, para pengikut-pengikut mereka yang selalu berjalan di atas sunnah, di atas hadis-hadis Rasulullah SAW. Yakni para ulama, para fuqaha dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan juga para imam-imam ahlu sunnah sepanjang masa, bahwa mereka semuanya yashhadun, semuanya mempersaksikan. Dan mempersaksikan bukan hanya mengucapkan, tetapi juga meyakini, mengikrarkan, dan juga menyampaikan, menulis kitab-kitab dan menyusunnya dalam usul, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah. Itu menunjukkan bahwa mereka semuanya yashhadun, mempersaksikan. Dan juga sudah disampaikan
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat-ayat ini, ada beberapa ayat disebutkan dalam surat Yunus ayat 3, atau dalam surat Ar-Ra'd ayat 2, atau dalam surat yang lain disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 59, yang semuanya disebutkan dengan kalimat tsumma stawa 'alal 'arsy. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Barakallahu fikum. Yang maknanya kemudian istawa. Apa faedahnya kalimat kemudian istawa? Yang masih ingat akan paham apa maksudnya dan apa faedahnya kalimat thumma, kemudian istawa 'alal 'arsy. Kata Syekh Rabi hafizahullah, wasafa nafsahu bihadzal fi'li wa huwa al-istiwa 'alal 'arsy ba'da khalqis samawati wal ardh. Yani Allah mensifati dirinya bahwa dia maha tinggi di atas arasnya setelah menciptakan langit-langit dan bumi. Apa maknanya? Maknanya tentunya terkandung di dalamnya bantahan terhadap Jahmiyah dan yang bersamanya dari ahli dhalal yang menyatakan istawa bermakna istaula. Istawa artinya menguasai katanya. Kalau menguasai, sebelum menciptakan langit dan bumi sudah menguasai. Setelahnya juga tetap menguasai. Dan selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala menguasai. Dan juga Allah kalau menguasai bukan hanya menguasai arsy, tapi menguasai pula seluruh makhluk-makhluknya, khususnya yang telah diciptakannya, langit-langit dan bumi. Kenapa tidak dikatakan istawa ala samawati atau istawa alal ardi, istawa alal jibal? Kenapa istawa alal arsy saja? Karena maknanya bukan menguasai. Kalau maknanya istaula, barakallahu fikum, berarti istaula ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala menguasai segala sesuatu, tidak hanya menguasai arsy. Diterangkan di sini dengan rinci oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma istawa, kemudian istawa 'alal 'arsy. Karena 'arsy diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan langit-langit dan bumi sekian lama, ribuan tahun. Maka dikatakan, kalau saja maknanya istaula, apakah dulu sebelum menciptakan langit dan bumi Allah tidak menguasai arsy? Lantas arsy dikuasai oleh siapa? Makna istaula barakallahu fikum adalah menang dan menguasai. Dikatakan oleh Ibnul A'rabi, hati-hati dengan alif dan lam, Ibnul A'rabi, seorang ahli nahwu, ahli sunnah, ahli nahwu. Bukan Ibnu Arabi tanpa alif dan lam. Kalau Ibnu Arabi ad-dhal, bahkan al-kafir yang menganut wahdatul wujud, itu Ibnu Arabi. Tetapi Ibnu Arabi ahli nahwu menyatakan bahwa kalimat istaula tidak dikenal oleh orang Arab kecuali kalau dia memiliki saingan, kemudian berperang atau bertanding atau bersaing dan kemudian menang, maka akan dikatakan istaula ala kadza. Maka kalau kalian wahai Jahmiyah, kalian wahai sufaha al-juhala menyatakan bahwa istawa maknanya istaula, thumma istaula, kemudian Allah berhasil memenangkan dan menguasai arsy, berarti kamu menganggap sebelum itu Allah tidak menguasai arsy. Berarti kalian menganggap bahwa sebelum itu arsy dikuasai bukan oleh Allah SWT. Karena kalimatnya thumma, yang artinya kemudian, yang artinya sebelumnya tidak demikian. Berarti setelah menciptakan langit dan bumi, Allah kemudian di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala istawa ala arsy, thumma istawa. Maka jelas maknanya bukan istaula. Karena kalau istaula sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah artinya terus menerus, azalan wa abadan.
Sejak dulunya sampai tak terhingga, sampai selama-lamanya, Allah maha menguasai. Dan menguasai segala-galanya. Menguasai arsy, menguasai bumi, menguasai langit, menguasai gunung-gunung, menguasai seluruh makhluk-makhluknya. Tidak bisa dikatakan summa, kemudian begini. Tidak. Tetapi kalau istawa adalah fi'lun. Fi'il. Istawa yastawi. Dan fi'il Allah yang ikhtiyariyah. Karena memang semua fi'il Allah ikhtiyariyah. Apa kemarin fi'il ikhtiyariyah? Fi'il yang berkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala berbuat. Kalau tidak, Allah tidak berbuat. Sehingga bisa dikatakan summa, kemudian Allah maha tinggi di atas arasnya. Alhamdulillah. Dan kalau Allah berkehendak untuk turun, dan bagi Allah bisa. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Dan sifat Allah seluruhnya ikhtiyariyah. Artinya berkait dengan masyiatullah dan iradatullah. Insya'a. Kalau Allah kehendaki, istawa. Kalau Allah kehendaki, nazala. Barakallahu fikum. Maka dibantah ucapan Jahmiyah wa man ma'ahum, ucapan pemikiran Jahmiyah dan orang-orang yang bersamanya, dibantah dengan sekian sisi. Qala Syekh Rabi' hafizahullah, wal Jahmiyah yaquluna istawa 'alal 'arsy, ay istawla 'alal 'arsy. Kata Jahmiyah, mana istawa artinya menguasai. Yani hadza alladhi hasala ba'da khalqis samawati wal ardh, yakni apa yang Allah kerjakan dan dengan fi'ilnya, dengan masyiahnya setelah diciptakannya langit dan bumi, kata Jahmiyah adalah istila, menguasai, wal qahr, memenangkan. Fanaqulu raddan alaihim, maka kita bantah dengan beberapa sisi. Catat. Barakallahu fikum. Yang pertama, minal ma'lumi badahatan anna Allah qahara al-'arsya qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Yang pertama, sudah diketahui secara aksioma, secara pasti. Sudah diketahui secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai 'arsy sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini bantahan. Kalau maknanya menguasai, sudah diketahui bersama secara pasti bahwa Allah menguasai makhluk-makhluknya dan termasuk arasnya sebelum diciptakan langit dan bumi. Maka kalau ayat ini berkata Allah menciptakan langit dan bumi dan kemudian baru istawa al-'arsy, jelas maknanya bukan menguasai. Tidak mungkin. Karena menguasai sudah diketahui secara pasti Allah sudah menguasainya dan memiliki sifat istaula sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sudah menguasai arsy. Allah subhanahu wa ta'ala qahirun lil arsy li jami'il makhluqat. Allah maha kuasa, menguasai seluruh makhluk-makhluknya sejak awal dan selama-lamanya. Dan juga berbeda antara istiwa dengan istila. Istila maknanya saytarah wal haymanah was siyadah. Cukup yang dicatat tadi itu sebagai ringkasannya. Adapun yang selanjutnya adalah penjelasannya. Istila artinya menguasai, menjaga, memenangkan. Maka tentunya tidak hanya terhadap arsy. Allah Subhanahu wa taala menguasai, memenangkan di atas seluruh makhluk-makhluknya. Allah tentunya menguasai seluruh makhluk-makhluknya. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah satu makhluk pun. Berarti Allah mustawlin alal jami' atau ala jami'il makhluqat. Allah mustawlin, Allah menguasai seluruh makhluk-makhluknya. Sedangkan istiwa adalah fi'lun khas. Fi'il yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Yang tadi sudah terangkan.
fi'il yang berkait dengan kehendak. Perbuatan Allah yang berkait dengan kehendak Allah. Insya'a fa'alahu wa insya'a lam yaf'alhu. Kalau Allah berkehendak, Allah kerjakan fi'il itu. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah enggak kerjakan. Demikian istiwa. Berarti beda antara istiwa dengan istila. Kalau istiwa fi'il yang berkaitan dengan kehendak Allah, insya'a fa'alahu wa in lam yasha' lam yaf'al. Kalau Allah berkehendak Allah kerjakan, kalau Allah tidak berkehendak Allah tidak kerjakan. Sehingga pantas dikatakan kemudian Allah berkehendak untuk istiwa di atas arasnya. Syahid. Berbeda dengan istilah. Kalau istilah menguasai, dan itu sifat dzatiyah Allah. Allah selalu dan terus menerus dan selama-lamanya dan abadan abidin, Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa wa mustawlin ala jami'il makhluqat. Itu perbedaannya. Yang kedua, tulis. Anna tafsir al-istiwa bil istila lam yu'raf illa an tariq al-Ja'd ibn Dirham. Bahwa tafsir istiwa dengan istila, tafsir istiwa dengan istila yang artinya menguasai, itu tidak dikenal kecuali dari sumber Ja'ad bin Dirham. Kecuali dari sumber Ja'ad bin Dirham. Kalian tahu siapa Ja'ad bin Dirham? Ja'ad bin Dirham yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran qadariyah, penolakan terhadap sifat-sifat yang dihukum oleh Khalid al-Qushari. Dhahu dhahayakum fa inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham. Silakan kalian sembelihan sembilan kalian pada Idul Adha. Dalam khutbah Idul Adha, sembelihlah sembilan kalian. Inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham. Aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Kata penguasa ahli sunnah melihat seorang yang kafir, yang menolak sifat-sifat Allah, yang tidak mau menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arsy-Nya. Maka tafsir istiwa dengan istila, dengan menguasai, itu bersumber dari Ja'ad bin Dirham dan kemudian diwariskan kepada Jahm bin Safwan. Yang kemudian diwarisi oleh Jahm bin Safwan dan pengikut-pengikutnya. Hada tafsir qama ala usulin fasidatin khabithah. Tafsir ini dibangun di atas dasar yang rusak, dasar yang sangat jelek, wal'iyadu billah, yang diikuti oleh semua orang yang adallahullah, diikuti orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma tafsir al-istiwa bil 'uluwi 'ala al-'arsy huwa al-ma'thur 'an as-sahabah wa a'immatil huda jami'an. Adapun tafsir istiwa dengan maha tinggi, istiwa dengan makna 'ulu, dari salaf, dari para sahabat, dari para imam-imam. Lihat, beda salafnya. Yang menafsirkan istawa bermakna irtafa'a, istawa bermakna ala, maha tinggi, itu dari salaf, dari para sahabat. Man salafuhum? Sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Siapa pendahulunya yang menyatakan bahwa istawa bermakna irtafa'a wa ala, istawa bermakna maha tinggi? Salafnya para sahabat, pendahulunya para sahabat. Tetapi man salafuhum? Siapa salafnya mereka yang berkata istawa bermakna istaula? Man salafuhum? Siapa pendahulunya yang menafsirkan istawa dengan istaula? Ja'ad bin Dirham, itu pertamanya. Yang mengada-adakan bid'ah menafsirkan istawa bermakna istaula. Yang kemudian diwarisi oleh Jahm bin Safwan dan diwarisi oleh kelompok-kelompok Mu'tazilah sampai Asy'ariyah, sampai orang-orang yang adallahullah, orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berarti apa jawaban kedua? Bahwa yang menafsirkan istawa dengan istaula adalah Ja'ad bin Dirham. Itu salafnya mereka, salafuhumut talih. Kalau kita mengikuti salafus salih, pendahulu yang baik. Tapi mereka pendahulunya at-talih, salafuhum at-talih. Yang ketiga, tafsir tersebut atau tafsir Jahmiyah
la ya'rifuhul Arab. Tafsir Jahmiyah yang menyatakan istawa bermakna istaula, istawa bermakna menguasai, la ya'rifuhul Arab, tidak dikenal oleh Arab, tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Titik. Perhatikan sini. Berarti bantahan ketiga adalah bantahan secara bahasa. Bahwa tafsir istawa dengan istaula tidak dikenal oleh orang Arab. Padahal berapa kali Allah turunkan dalam Al-Quran, Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Allah turunkan Al-Quran, Qur'anan Arabiyan, Quran yang berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian paham, kata Allah. Maka jelas Al-Quran dengan bahasa Arab dan harus dipahami dengan bahasa Arab, dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Taib, apakah ada dikenal oleh orang Arab kalimat istawa bermakna istaula? Tidak dikenal. La ya'rifuhu al-Arab. Walihada kullul ulama, ulama'ul lughah wa ulama'ut tafsir wa ulama'ul fiqh, lamma balaghuhum qaul al-Jahmiyah istawa bima'na istaula, ankaru dzalika. Oleh karena itu para ulama ahli bahasa Arab, ulama ahli dalam bidang tafsir, ulama ahli dalam bidang fikih, pakar-pakar fikih, pakar-pakar hadis, pakar-pakar tafsir, dan pakar-pakar lughah, pakar-pakar bahasa Arab, semuanya ketika mendengar ucapan Jahmiyah, ucapan Ja'ad bin Dirham, dan ucapan semua para pengikut-pengikut Jahm bin Safwan yang menyatakan istawa dengan istaula, mereka semuanya ankaru ketika mendengarkan tafsir dari mereka. Tafsir ad-dhal, tafsir sesat dari Jahmiyah yang menyatakan istawa bermakna istaula, ankaru, mereka semuanya mengingkari. Ahli fiqh, ahli hadis, ahli lughah, ahli tafsir, semuanya mengingkari tafsirnya Jahmiyah. Walamma balaghahum hadzal bait min asy-syi'r, ketika mendengarkan bait syair yang dibawakan oleh Jahmiyah, bait syair yang dibawakan oleh orang-orang sesat Jahmiyah, maka mereka pun mengingkari syairnya. Biasanya dalil-dalil yang dipakai atau argumen yang dipakai untuk menunjukkan kalau ini bahasa Arab itu dari syair biasanya. Kalau untuk menunjukkan bahwa ini adalah syar'i, qala Allah qala Rasul. Iya kan? Tetapi untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar bahasa Arab yang fushah, biasanya dengan apa dalilnya? Dengan syair-syair. Syair-syair orang Arab yang diakui bersama oleh mereka bahwa itu ucapan yang bagus. Maka Jahmiyah membawakan syair. Apa syair yang biasa dipakai oleh mereka? Yang biasa dipakai oleh mereka syair yang berbunyi, qad istawa Bishr 'ala al-Iraq min ghairi sayfin wala damin muhraq. Bahwa Bishr telah menguasai Irak tanpa pedang dan tanpa darah yang tertumpah. Kalimatnya lihat, qad istawa Bishr 'ala al-Iraq. Bishr telah menguasai Irak. Kata mereka istawa di sini dalam syair ini maknanya istaula. Bishr telah menguasai Irak dengan tanpa pedang, tanpa darah yang tertumpah. Para ulama ahli lughah, ahli bahasa, ketika mendengarkan syair ini, qalu, mereka berkata, hadza laisa min kalamil Arab. Ini bukan ucapan orang Arab. Lihat para ahli bahasa Arab. Hadza laisa min kalamil Arab. Ini bukan ucapan orang Arab. Wa ankaru an yakuna hadza min kalamil Arab. Mereka mengingkari bahwa ini ucapan orang Arab. Ucapan siapa memang? Ternyata ucapan ini ucapan seorang Nasrani, orang Kristen, kafir, yang bernama Akhtal. Yang bernama Akhtal. Wa yumkin annahu dhalla fil lughah kama dhalla fi aqidatihi, kata Syekh Rabi'. Kata Syekh Rabi', dan orang ini bisa jadi memang sesat dalam bahasa sebagaimana sesat dalam akidah. Akidahnya sesat karena dia Nasrani, kufur. Ternyata dalam bahasa Arab pun dia ngawur. Ternyata dalam bahasa Arab juga dhalla fil lughah kama dhalla fil aqidah. Dia sesat dalam bahasa Arab sebagaimana sesatnya dalam akidahnya. Lakin qalu hatta al-aqtal lam yusbat anhu, tetapi mereka juga berkata bahkan mau dikatakan ucapan Akhtal pun enggak ada riwayatnya, enggak ada buktinya. Berarti syair ini enggak jelas dari siapa.
Adapun syair-syair Arab selalu disebutkan siapa penyairnya. Dan selalu penyairnya penyair terkenal di kalangan orang Arab. Bahkan penyair-penyair yang disanjung-sanjung bahasanya. Yang ucapannya sangat bagus, sangat indah. Sehingga kalau dikatakan syair fulan, maka sudah ma'ruf kalau itu ucapan Arab dari seorang penyair Arab yang terkenal dan sudah bersaksikan oleh sekian banyak orang Arab, sekian generasi. Tetapi ini syair yang tidak jelas ucapan siapa. Kalaupun diketemukan ternyata satu yang disebutkan namanya Akhtal. Yang ternyata Akhtal ini Nasrani. Dan ini barakallahu fikum sudah sejak di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingkari syair ini sebagaimana mengingkari akidah mereka. Dan berkata Syekhul Islam rahimahullah, "Tabban liman nabada al-kitab wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-Akhtalu." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pakai syair juga membantahnya. Celaka mereka yang menolak kitab Al-Quran di belakang punggungnya. Dan kalau berdalil dengan berkata qala al-Akhtalu. Dalilnya berkata Akhtal. Siapa Akhtal? Bukan ahli bahasa, kafir lagi, Nasrani. Bukan seorang penyair yang terkenal di kalangan Arab. Bahkan itu pun riwayatnya tidak jelas. Artinya tidak diketahui siapa yang berbicara. Karena dikatakan Akhtal juga dengan ucapan-ucapan qala wa qila. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, celaka mereka yang menolak Alkitab, Al-Quran, menolak ayat-ayat Al-Quran di belakang punggungnya. Dan ketika berdalil dengan qala al-Akhtalu, berkata al-Akhtal. Alfu dalil, 1000 dalil tentang tingginya Allah di atas makhluknya. Ribuan dalil tentang tingginya Allah di atas arsy. Gugur semua hanya karena ucapan Akhtal, An-Nasrani, Ad-Dal. Astagfirullah. Bagaimana mungkin sekian ribu dalil gugur, terbantah, yaitu dalil yang menunjukkan tingginya Allah Subhanahu wa taala. Dibantah hanya dengan ucapan seorang penyair yang tidak jelas, kafir lagi. Kenapa ribuan dalil? Bukankah ayat tentang istawanya Allah di atas arsy cuma 7? Iya. Kalau tentang istawa 'alal arsy cuma 7. Tetapi berapa ayat yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat Aliyul A'la, Maha tinggi, sangat banyak. Dan berapa ayat yang menunjukkan bahwa amalan saleh naik kepada Allah. Kalau naik kepada Allah berarti Allah di mana? Di atas. Dan berapa banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan ayat. Allah menurunkan yang menunjukkan bahwa Allah di mana? Di atas. Maha tinggi. Kalau tidak di atas, ya bukan menurunkan namanya. Menurunkan karena Allah di atas, diturunkan ke bumi. Min fawqi sab'i samawat. Di atas 7 lapis langit, di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya. Dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka dikatakan diturunkan. Berapa banyak? Hampir setiap ayat, setiap surat ada dalil-dalil itu. Sehingga dikatakan alfu dalil, 1000 dalil tentang Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya, ditolak hanya dengan qaulul Akhtal. Berarti apa ringkasnya bantahan yang ketiga? Bahwa tafsir istawa dengan istaula tidak dikenal oleh orang Arab sama sekali. Qalu, mereka berkata, yakni para ulama, ahli lughah, ahli bahasa, arada Ibnu Abi Du'ad min ahadi a'immatil lughah, bahwasanya pernah Ibnu Abi Du'ad dari salah seorang tokoh-tokoh pakar bahasa Arab, beliau menginginkan satu orang yang ahli dalam bidang bahasa Arab. Coba carikan. Barangkali ada dialek-dialek Arab, barangkali ada bahasa-bahasa Arab dari pecahan-pecahan Arab yang menafsirkan dan memahami istawa bermakna istaula. Coba tunjukkan, coba carikan. Disuruh oleh Ibn Abi Du'ad. Qala,
Pakar-pakar bahasa Arab tadi menjawab, la ajidu hadza fil lughah. Lihat jawaban mereka para ahli bahasa Arab. Kami tidak dapati dalam bahasa Arab. Dalam dialek suku manapun dari bahasa Arab. Karena kadang-kadang ada perbedaan dialek suku ini dengan suku itu. Tetapi semuanya tidak ada yang menafsirkan istawa dengan istaula. Qala la ajid hadza fil lughah. Tidak ada. Kami tidak dapat di dalam bahasa Arab dengan dialek suku manapun. Madhab manapun, madhab Kufi atau Basri, tidak ada. Wa kana Ibn Abi Du'ad min udhama'il muqarrabin ila al-Ma'mun wal-Wathiq, dan Ibn Abi Du'ad dalam keadaan dia seorang yang dekat dengan penguasa, Ma'mun dan Wathiq. Bahkan bisa jadi dia meminta bantuan penguasa untuk memaksa orang-orang pakar-pakar ahli lughah tadi dengan ancaman atau dengan uang, dengan harta yang besar, coba carikan dari suku manapun makna istawa adalah istaula. Ternyata semua pakar-pakar bahasa Arab tadi menjawab, la ajidu hadza fil lughah. Kami tidak dapati. Lam najid hadza fil lughah. Kami tidak mendapati dalam bahasa Arab. Padahal sudah dipakai segala cara meminta bantuan pada penguasa. Hendaklah engkau cari dimanapun dengan dialek apapun, walaupun dialek yang tidak terkenal dari orang Arab, suku-suku bahasa-bahasa Arab yang nyeleneh, cari. Kalau ada istawa bermakna istaula, tetap para penguasa, para pakar-pakar bahasa Arab menjawab, lam najid, kami tidak dapati dalam bahasa Arab suku apapun, madhab manapun. Qala, disebutkan di sini riwayatnya, berkata Muhammad ibn Nadhr, sami'tu Ibn al-A'rabi, aku mendengar Ibn al-A'rabi. Siapa tadi Ibn al-Arabi? Seorang pakar bahasa Arab. Aradani Ibn Abi Du'ad. Ibn Abi Du'ad meminta kepadaku. Berarti yang disuruh dari pakar-pakar ahli bahasa ternyata diantaranya Ibn al-Arabi tadi. Yang disuruh oleh Ibn Abi Du'ad, cari mana istawa itu istaula. Dari mana saja, dari madhab apapun dari bahasa Arab, suku manapun, cari. Bahkan meminta bantuan penguasa untuk mendukungnya dengan tekanan ataupun dengan biaya, dengan harta. Maka ternyata di antara yang disuruh adalah Ibnul A'rabi rahimahullah. Kata Ibnul A'rabi, aradani Ibnu Abi Du'ad an atluba lahu fi ba'd lughatil Arab. Ibnu Abi Du'ad meminta kepadaku untuk aku carikan dalam bahasa Arab makna-makna istawa bermakna istaula. Faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya, wallahi ma yakunu hadza wala wajadtuhu. Demi Allah, tidak terjadi dalam bahasa Arab istawa bermakna istaula, dan tidak pula aku dapati dalam bahasa Arab dialek manapun, dalam suku apapun. Demikian diriwayatkan ucapan Ibnul A'rabi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya yang berjudul Ijtima'ul Juyusil Islamiyah ala Ghazwil Mu'attilati wal Jahmiyah. Bukunya berjudul Bersatunya Pasukan Islam, bergabungnya pasukan Islam untuk memerangi Mu'attilah wal Jahmiyah. Ini bukunya ahli sunnah yang menyadari bahwa kita dalam perang melawan ahlul bidah. Sehingga kalau ada orang-orang yang kemudian terfitnah hizbiyah, menjadi mutamayyi', menjadi kemudian menyatakan tidak apa-apa, berkata seperti itu kan pendapat mereka dan seterusnya, menjadi lembek lebur, ya tamayya', maka ini sungguh kebid'ahan yang sangat besar. Dan itu disinggung oleh Syekh Rabi dalam bab yang lalu ketika mengucapkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah, bahwa Imam Ahmad menentang ucapan lafziyah dengan satu alasan, bahwa itu tidak dikatakan oleh salaf. Dan itu tidak aku dapati dari salaf. Tayyib.
Dengan alasan yang sama kata Syekh Rabi. Dengan alasan yang sama kata beliau, kita katakan kepada semua bid'ah-bid'ah yang sekarang terjadi di zaman kita, yaitu bid'ah hizbiyah, bid'ah haddadiyah. Kita jawab dengan alasan yang sama. Kami tidak dapati model kalian dari salaf. Tidak ada. Apakah ada salaf yang menyatakan kepada ahlul bid'ah, ya kamu dengan pendapatmu, kami dengan pendapat kita saling menghormati. Ada? Ya. Lihat buku-buku mereka. Ibnu Qayyim bahkan menganggap ini peperangan. Ijtima' juyus Islamiyah, bergabungnya tentara-tentara Islam dalam alhamdulillah dalam ghazwil mu'attilati wal jahmiyah wal mu'attilah, dalam memerangi mu'attilah dan jahmiyah. Di halaman 148 disebutkan riwayat dari Ibnul A'rabi bahwa dia pernah disuruh, bahkan ditekan oleh penguasa untuk coba cari dalam bahasa Arab, ada enggak istawa itu bermakna istaula? Coba cari sampai dapat. Inginnya dapat karena ingin mendukung Al-Ma'mun. Tahu Al-Ma'mun yang menangkap Imam Ahmad rahimahullah, yang memenjarakannya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau betul-betul jujur, walaupun ditekan, walaupun diiming-iming dengan harta oleh penguasa, tetap menyatakan la ajid. Wallahi, dia bersumpah dengan nama Allah, kata Ibnu Arabi, wallahi, aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak mendapatinya dalam bahasa Arab dan tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi artinya dalam bahasa Arab kadang-kadang satu kalimat memiliki beberapa makna. Kalau begini maknanya lain, kalau dikasih ini maknanya lain, kalau begini maknanya lain. Sekian makna dalam satu kalimat. Ini kehebatan bahasa Arab. Satu kata bisa berubah-ubah makna dengan kata sambung yang berbeda-beda dan dengan siyakul kalam yang berbeda-beda. Tetapi istawa dengan kata sambung yang berbeda-beda, dengan siyakul kalam yang berbeda-beda, tidak pernah bermakna istaula. Tidak pernah bermakna istaula. Pernah terjadi dalam satu buah syairnya orang yang tidak kenal bahasa Arab, yaitu Al-Akhtam, seorang Nasrani. Dan itu diingkari oleh semua pakar-pakar bahasa Arab. Ini bukan syair, bahkan bukan bahasa Arab. Subhanallah. Dikatakan hadza laisa min kalamil Arab. Lihat ucapannya. Syair ini bukan dari ucapan orang Arab. Apakah ada Nasrani yang bisa bahasa Arab? Banyak, barakallahu fikum. Di Mesir ada Nasrani enggak? Ada. Dan mereka semua bisa bahasa Arab, Nasraninya. Bahkan mereka membuat syubhat-syubhat bahwa ayat ini tidak cocok dengan nahu, ayat ini tidak benar, ayat ini berantakan, ayat ini tidak menunjukkan bahwa ini bukan dari Arab atau bukan bahasa Arab atau bahasa Arabnya rusak dan seterusnya. Mereka orang-orang Nasrani, dan mereka membuat Injil dengan bahasa Arab, dengan susunan, dengan titik, dengan gaya, dengan kotaknya, dengan kitabnya seperti mushaf, seperti Al-Quran. Kalau kamu melihat persis Al-Quran. Ayat, kemudian kalau satu ayat ada lingkaran dengan bundar persis seperti Al-Quran. Padahal Injil. Barakallahu fikum. Maka wajar kalau kemudian mereka membuat syair yang seperti ini, yang ternyata menyelisihi kaidah-kaidah lughawiyah. Wa ankara hadha tafsir Ibnul A'rabi. Maka diingkari tafsir tadi oleh Ibnul A'rabi. Julukan kunyahnya Abu Abdullah, namanya Muhammad Ibnul A'rabi. Abu Abdullah Muhammad Ibnul A'rabi. Kata beliau, qala Ibnu Arafah, bukan kata beliau, menceritakan tentang beliau, Ibnu Arafah, yaitu Naftuyah, dalam kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah, dalam kitabnya bantahan terhadap Jahmiyah. Haddatsana Dawud ibn Ali, menyampaikan kepadaku Dawud ibn Ali. Kunna 'inda Ibn al-A'rabi, kami pernah duduk di sisi Muhammad ibn al-A'rabi. Fa atahu rajulun,
tiba-tiba didatangi oleh seseorang dan bertanya, "Ma ma'na qaulillahi ta'ala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa?" Apa makna ucapan Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Maka dijawab oleh Ibnul Arabi, "Huwa 'ala 'arsyihi kama akhbar." Maknanya Allah di atas arsy-Nya sebagaimana diberitakan. Faqala, orang tadi berkata, "Ya Aba Abdillah, innama ma'nahu istaula." Bukankah maknanya adalah istaula? Faqala Ibnul Arabi, berkata Ibnul Arabi, "Ma yudrik?" Bagaimana kamu tahu atau dari mana kamu tahu kalau itu maknanya istaula? Al-Arab la taqulu istaula 'ala syai' hatta yakuna lahu mudaddun fa ayyuhuma ghalaba qad istaula. Dari mana kamu dapat mana istaula itu? Istaula itu tidak dipakai oleh orang Arab kecuali kalau ada seseorang memiliki lawan dan kemudian mereka bertikai antara keduanya. Man ghalaba, siapa yang menang di antara keduanya, maka dikatakan istaula. Kalau si A berarti istaula ala B. Atau sebaliknya kalau B yang menang, B ini istaula ala A. Demikian kata Ibnul Arabi, Muhammad Ibnul Arabi Abu Abdullah. Dan ini riwayatnya disebutkan dalam beberapa kitab. Di samping kitab yang tadi, Juyusul Islamiyah atau Ijtima' Juyus Islamiyah ala Ghazwi Al-Mu'attilah wal Jahmiyah. Dan diperiksa oleh pakar-pakar hadis seperti Syekh Al-Albani dalam kitabnya Mukhtasar Al-Ulum lil Ali Al-Ghaffar. Ketika memberikan takhrij terhadap kitab tersebut, ketika musannif yaitu Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu menyebutkan ucapan ini, disebutkan sanadnya dan Syekh Al-Albani mensahihkan sanadnya. Barakallahu fikum. Min tariq al-Khatib al-Baghdadi wa huwa fi tarikh, dan juga dari jalan Al-Baghdadi dalam tarikhnya. Dan juga disebutkan oleh Imam Al-Lalikai, Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, juz pertama halaman 92. Dan juga Baihaqi meriwayatkan dalam Asma' Sifat. Dan bisa dilihat dalam kitab bahasa, kamus bahasa Arab yang terbesar, yang masyhur, Lisanul Arab. Silakan buka kitab Lisanul Arab, juz ke-14 halaman 108 tentang mana istawa. Apakah ada istawa? Apakah kalian wahai sufaha, juhala, wahai Jahmiyin, wahai pengikut Jahm bin Safwan, apakah kalian menganggap bahwa penulis Lisanul Arab tidak mengerti bahasa Arab? Atau Imam Hibatullah Al-Lalikai enggak ngerti bahasa Arab? Atau Az-Zahabi enggak ngerti bahasa Arab? Atau semua pakar-pakar ahli bahasa, ahli ilmu, ahli fiqh, ahli hadis enggak ngerti bahasa Arab mereka semua? Tiba-tiba kamu mengambil ucapan seorang jahil Nasrani yang bernama Akhtal, atau mengambil seorang balun mudil yaitu ucapan Ja'ad bin Dirham. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bantahan keberapa ini? Bantahan ketiga. Bantahan keempat. Innal istiwa, tulis bahwa istiwa di dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna yang dikenal oleh para ulama, para ahli bahasa. Istiwa, kata istiwa di dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab memiliki makna-makna yang banyak dan terkenal. Ya, ini terkenal di kalangan para ahli bahasa. Kadang mutlak, kadang muqayyad. Kalimat istawa kadang mutlak tanpa kata sambung, kadang muqayyad dengan kata sambung. Kalau mutlak, kalau tanpa kata sambung, memiliki makna lain memang, tapi bukan istaula. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, walamma balagha ashuddahu wastawa.
Dan ketika sudah mencapai batasnya dan sudah istawa, apa maknanya? Hadza bima'na tamma wa kamula. Maknanya telah sempurna. Tamma wa kamula. Ini telah sempurna. Walamma balagha asyuddahu, ketika mencapai batasnya dan telah sempurna, begitu istawa. Karena tidak ada kata sambung apapun. Yani kamula aqluhu, yani sudah mencapai kedewasaan dan sudah sempurna akalnya. Barakallahu fikum. Itu kalau istawa mutlaqan, tanpa kata sambung. Wa amma in kana muqayyadan, adapun kalau terkait dengan kata sambung, bisa dengan kata sambung ila, bisa dengan kata sambung ala. Kalau dengan ila, seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma stawa ila sama, tsumma stawa ila sama." Apa makna istawa ila sama? Pakai ila. Qal al-mu'adda bi ila, kalau memiliki kata sambung ila, maka maknanya adalah ala, meninggi. Ala ya'lu. Ala ya'lu, meninggi. Tsumma stawa ila 'arsy, kemudian meninggi di atas 'arsy. Baik. Dan kadang juga bermakna dengan ila, maknanya qasada. Qasada itu mengarah ke sana. Qasada ila sama. Istawa ila sama artinya qasada ila sama, menuju ke arsy atau ilal arsy, ke langit atau ke arsy. Wa huwa alladhi dhahaba ilaihi Ibnu Katsir. Dan ini yang dipegang oleh Ibnu Katsir rahimahullah bimana qasada. Tetapi perbedaan ini tidak berbeda jauh. Artinya meninggi di atas arsy ataupun menuju ke atas arsy sama maknanya. Menuju dan meninggi. Itu kalau dengan ila. Dan itu semua menurut pakar-pakar bahasa Arab. Silakan dibuka kitab tadi Lisan Al-Arab. Al-ma'na tsalits, makna yang ketiga, kalau diiringi kata sambung ala. Dan itu yang disebutkan dalam ayat yang sedang kita baca. Tsumma stawa 'alal 'arsy, pakai ala bukan ila. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Maka kalau dengan kata sambung ala, lebih jelas lagi maknanya tinggi, karena kalimat ala adalah diantara makna alanya sudah bermakna di atas. Disebutkan alal arsy fi sab'at mawadhi' min al-Qur'an al-Karim. Disebutkan Allah istawa ala al-arsy, Allah istawa di atas arsy-Nya, itu disebutkan 7 ayat dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam 7 ayat di dalam Al-Qur'an. Yang semuanya uddiya bi'ala, yang semuanya muta'addi, membutuhkan kata sambung dengan ala. Alal arsy, alal arsy, istawa ala, istawa ala. Maka maknanya istaqarra, berada di atas arsy. Juga mengandung makna sa'ada, naik, meninggi. Juga bermakna ala, yang maknanya juga meninggi. Dan juga irtafa'a, ini diriwayatkan dari salaf. 4 makna ini, istaqarra wa sa'ada wa ala wa irtafa'a. Itu paling depan, maka tidur lagi. Qala, dikatakan maknanya ada 4 kalau dengan ala. Tulis, 1 istaqarra, menetap atau berada. Sa'ada maknanya naik, ala maknanya meninggi, irtafa juga sama maknanya meninggi. Demikian ya ikhwan fillah azakumullah, makna istawa tidak pernah dikenal oleh orang Arab. Istawa bermakna istaula, ditertawakan oleh orang-orang Arab. Hada laisa min kalamil Arab.
Ini bukan bahasa Arab, kata mereka. Sebagaimana Ibnul Arabi. Mereka para pakar-pakar bahasa Arab sampai dipaksa oleh penguasa Al-Ma'mun, sampai diberikan berbagai macam iming-iming harta atau tekanan, tetap menyatakan la ajidu. Lam ya'ti istawa bimakna istawla. Enggak pernah datang dengan kata sambung apapun, dengan siakul kalam bagaimanapun, di suku apapun dari suku-suku Arab, enggak pernah ada yang memahami istawa bermakna istawla. Adapun istawa bermakna di atas sesuatu, sudah ma'ruf indal Arab. Sudah ma'ruf indal Arab. Sebagaimana diriwayatkan pula ucapan A'rabi, ucapan orang-orang Arab, Arab gunung, Arab kampung. Dan biasanya Arab-Arab kampung itu Arab yang paling bagus bahasa Arabnya, yang paling fushah. Ketika ditanya aina fulan, ternyata fulan sudah ada di atas kudanya. Dikatakan qad istawa ala rahilatih. Aina fulan, dia sudah istawa di atas kendaraannya. Walaupun kita tidak menyamakan tingginya Allah di atas arsy seperti seorang di atas kudanya, bukan. Tapi ini bicara bahasa. Apa makna istawa? Maknanya di atas sesuatu. Tentunya Allah di atas arsy tidak sama dengan seseorang di atas kudanya, tidak sama dengan seorang raja di atas singgasananya, tidak sama dengan makhluk apapun di atas makhluk apapun. Laisa kamitslihi syai'. Dan itu nanti bantahan yang kelima yang akan kita baca insyaallah pada kajian mendatang باذنillah taala. Apa bantahan kelima ringkasnya? Bantahan kelima adalah bahwasanya Allah di atas arsy-Nya bukan bermakna seperti makhluk di atas makhluk. Barakallahu fikum. Dan mereka para Jahmiyah dan pengikutnya dan pecahannya dan mukhannasinnya, Jahmiyah banci mukhannasin itu. Jahmiyah tapi tidak mengaku Jahmiyah. Mereka semua dalam keadaan menolak tingginya Allah di atas arsy karena membayangkan seperti makhluk. Berarti justru mereka melakukan dua kesalahan besar. Pertama, membayangkan dulu Allah di atas arsy-Nya, jadi kayak raja gitu, duduk di atas arsy-Nya. Oh, enggak mungkin. Terus ayatnya ditolak. Kan aneh. Mereka sendiri yang membayangkan sendiri dengan akalnya secara batil, kemudian mereka sendiri yang menolak ayatnya. Harusnya yang ditolak pikiranmu. Harusnya ditolak adalah apa yang di atas kepalamu itu. Yang menyatakan berarti seperti makhluk. Itu yang salah. Harusnya kita katakan Allah di atas arsy-Nya, tetapi tidak seperti makhluk di atas makhluknya. Yang jelas sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan ketinggian Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Insyaallah kita akan bahas masalah ini pada kajian mendatang باذنillah taala.